Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, kembali lagi bersama dengan saya yang akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana sebenarnya latar belakang daripada kitab Galatia. Namun sebelum kita ke sana, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maricis Mamora dengan NIM 2001 01208. Saya grup F, masih semester 1. Dengan prodi pendidikan agama Kristen. Tujuan saya dalam membuat video kali ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah dari penghantar perjanjian baru dengan dosen pengampu Ibu Friska Manulang MTH. Sekian dulu perkenalan saya dan kita akan kembali melanjutkan ke latar belakang kitab Galatia. Oke, baiklah, selanjutnya kita kembali kepada topik latar belakang kitab Galatia. Siapa sih penulis dari kitab Galatia? Nah, penulis dari kitab Galatia itu adalah Rasul Paulus. Kapan dia dituliskan? Dengan tahun penulisan sekitar 49 tahun Masehi. Tujuan dibuatnya dalam surat ini adalah Paulus mendengar bahwa beberapa guru Yahudi mengacaukan orang yang baru dimenangkannya di Galatia dengan memaksa mereka disunatkan dan menerima kuk Taurat Musa sebagai syarat-syarat yang perlu untuk diselamatkan dan diterima dalam gereja. Namun setelah mendengar hal ini, Paulus menulis sebuah surat. Surat isi yang pertama adalah untuk menegaskan bahwa syarat yang dituntut hukum seperti sunat di bawah perjanjian lama tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan kasih karunia Allah dalam Kristus untuk keselamatan di bawah perjanjian yang baru. Yang kedua, menegaskan lagi dengan jelas bahwa kita menerima Roh Kudus dan hidup rohani oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan oleh ikatan kepada hukum Taurat perjanjian lama. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana histori kitab surat kirim Paulus, yaitu tentang keselamatan karena kasih karunia oleh iman, di mana Kristus pembebas hukum Taurat. Yang pertama, bahwa surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah salah satu kitab dalam perjanjian baru di Alkitab Kristen. Kita ini sebenarnya berwujud sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Galilea atau sekarang di wilayah negara Turki. Nama kitab ini berasal dari nama tempat yang menjadi tujuannya. Orang-orang Galatia adalah orang-orang yang berasal dari suku bangsa Keltik yang masa itu tinggal di Asia Kecil. Nah, yang kedua, setelah Injil tentang Yesus mulai diberitakan dan diterima di antara orang-orang bukan Yahudi, timbullah pertanyaan, yaitu apakah untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, orang harus menaati hukum agama Yahudi? Namun, Paulus berkehendak dan mengemukakan bahwa hal itu tidak perlu. Karena sesungguhnya satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan Kristen adalah percaya kepada Kristus. Dengan kepercayaan itu, maka hubungan manusia dengan Tuhan menjadi baik kembali. Tetapi orang-orang yang menentang Paulus telah datang ke jemaat-jemaat di Galatia, yaitu sebuah daerah di Anatolia, pusat di Asia Kecil. Mereka berpendapat bahwa untuk berbalik kepada dengan Tuhan, orang harus melaksanakan hukum agama Yahudi. Oke, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang garis-garis besar surat Paulus kepada jemaat Galatia. Nah, di pendahuluan terdapat Galatia 1 ayat 1 sampai dengan 10. Hak Paulus sebagai rasul terdapat di dalam Galatia 1 ayat 11 dan Galatia 2 ayat 21. Injil tentang rahmat Tuhan terdapat di Galatia 3 ayat 1 dan Galatia 4 ayat 31. Kebebasan dan kewajiban orang Kristen itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 1 dan Galatia 6 ayat 10. Sedangkan di bagian penutupnya itu terdapat di dalam Galatia 6 ayat 11 sampai dengan 18. 1. Paulus membelah kekuasaan Injil dan panggilannya atau pribadi. Itu tertulis di dalam Galatia 1 ayat 11 dan Galatia 2 ayat 21. A. Injil itu dinyatakan kepadanya oleh Kristus. Itu tertulis di dalam Galatia 1
ayat 11 sampai dengan 24. B. Injil itu diakui dan disahkan Yakobus, Petrus, dan Yohanes yang terdapat di dalam Galatia 2 ayat 1 sampai dengan 10. C. Injil itu dipertahankan dalam sengketa dengan Petrus itu terdapat di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 24. Oke, baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan di mana Paulus membela berita Injilnya atau ajaran. Itu tertulis di dalam Galatia 3 ayat 1 dan Galatia 4 ayat 31. A. Roh dan hidup baru diterima oleh iman dan bukan oleh perbuatan baik, yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 14. B. Keselamatan tersedia karena janji dan bukan hukum Taurat. Itu tertulis di dalam Galatia 3 ayat 15 sampai dengan 24. C. Mereka yang percaya Kristus adalah anak-anak dan bukan hamba. Itu tertulis di dalam Galatia 3 ayat 25 sampai dengan Galatia 4 ayat 7. D. Himbauan untuk memikirkan kembali tindakan mereka itu tertulis di dalam Galatia 4 ayat 8 sampai dengan 20. E. Mereka yang percaya hukum adalah hamba dan bukan anak. Itu tertulis di dalam Galatia 4 ayat 21 sampai dengan 31. Oke, baiklah, bagian yang ketiga, di mana Paulus membela kebebasan Injilnya atau praktis, yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 1 dan Galatia 6 ayat 10. A. Kebebasan Kristen berkaitan dengan keselamatan oleh kasih karunia, di mana tertulis dalam Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 12. 1. Memelihara kebebasan Kristen itu tertulis di dalam Galatia 5 ayat 1. 2. Akibat menyerah kepada sunat di bawah hukum Taurat itu tertulis di dalam Galatia 5 ayat 2 sampai dengan 12. B. Kebebasan Kristen jangan dijadikan alasan untuk mempertukan tabiat berdosa, di mana tertulis dalam Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 26. 1. Perintah kasih itu tertulis di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15. 2. Hidup oleh roh dan bukan oleh tabiat berdosa, di mana tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. C. Kebebasan Kristen harus diungkapkan melalui hukum Kristus, di mana tertulis dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. 1. Saling menanggung beban. Itu terdapat di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua, menolong pelayan firman Allah, di mana tertulis dalam Galatia 6 ayat 6. Dan yang ketiga, jangan lemu-lemu berbuat baik. Itu tertulis di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10. Nah, baiklah, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri khas atau ciri unik yang menandai surat kitab Galatia ini. Yang pertama, bahwa surat ini merupakan pembelaan yang paling bersemangat dalam Perjanjian Baru, di mana tentang sifat hakiki Injil. Nadanya tajam, berapi-api, dan mendesak ketika Paulus menghadapi pelawan-pelawan yang salah. Misalnya Galatia 1 ayat 8-9, Galatia 5 ayat 12, dan menegur anggota jemaat Galatia karena mudahnya mereka tertipu. Di mana tertulis dalam Galatia 1 ayat 6, Galatia 3 ayat 1, Galatia 4 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, surat yang kedua terdapat surat ini hanya diungguli oleh surat 2 Korintus dalam jumlah petunjuk mengenai kehidupan Paulus. Surat yang ketiga adalah satu-satunya surat yang diamatkan secara tegas kepada beberapa jemaat. Akan tetapi, lihatlah pada pendahuluan surat yang terdapat di Efesus. Dan yang keempat, suratnya adalah berisi daftar buah roh, di mana terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, dan merupakan daftar yang paling lengkap mengenai perbuatan-perbuatan tabiat berdosa. Itu tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Nah, baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya tentang latar belakang daripada kitab Galatia. Apapun yang saya jelaskan dapat kita pahami dan berguna bagi kehidupan kita untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Dan salam, Tuhan Yesus memberkati.